Shalom. Shalom. Damang dainang masuk mahita tu acara permingguan di Jabu napi naradeni Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Guarni mingguta sadarion ima minggu paonopon dung Trinitatis. Tema pangaramotion ni debata tu bangso napi nilitna. Alani i taparade marohata tapasaha madirita tu debata martangyang nahohom mahita. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot 2 o debata tunglongang dorohaku. Jong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali debata asini roham, di parsitongaan ni joromi, suman tu goarmu do baritam ali debata, rodi ujung ni tanoon. Gok hati goran dosia mumi, tibul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata di atas dolok habadiaonai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olohanami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, sai urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus
asa jupang hami hanguluan saleling nililingna. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian buku ede nomor 124 ayat 5 nungatung jupang. Tabi gema patik ni debata di hari Minggu sadarion, ima sian buku Parjamita 12 ayat 10 tolu, onma didok disi. Pangaripunan ni sudepoda naung itabege odo, habiari debata jalaradoti akatonana, ai ido inana si ingoton ni ganup jolma. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tauduti mamuji Tuhata marhite ede nomor 733 ayat sada dohot 2 dulo maawon o Tuhan. Jongjong mahita. Tapa serep marohata diadopani debata, laho manopoti dosata naboloni martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami nadiban wagijang, hodo napatu pahun hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon,
mar hite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jala nasorat. Hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masyanahu, aina labok doau, jala naserep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do augaku, jalaneang do dohot nahu hapor saton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian buku ede nomor 110 sia ayat 2, ho si panguluau. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion imasian Matius 10 tolu ayat sada sahat rodisia tajahama marsik kak sorin. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi laho hudul tu pasir ni tau. Jadi marhuma torok halak jolona gabe pagibana sada parau laho hudul tusi jala sudena toropi jong-jong do di pasir.
Dungi godang ma di hatahon tunasida, huhut pake upama ninama. Nalaho tubalia dosa halak panabur, laho manabur. Jadi nama buri bana ado maboni deba mamiltek itu dalan dungi Roma akapido mamarguti. Alai anggona deba tutano nabatu odo madabu dinaso sadia hapal tano jadi tibu matubu dibahen naso bagas tano disi. Alai nalang tibu matanyari raharma gabe mate ala somarurat. Anggona deba tu parsi hupia do madabu laos tubu do akasi hupii gabe dipisati maemei. Alai nadibanari tutano nadenggani do madabu gabe saut mamar parpague 100 lopit do nadeba ono 10 lopit do nadeba jala 30 lopit do nadeba. Rabhita hamu akan namar pinggol hamu mai. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 575 ayat sada, puji ma debata nasokal. Jongjong Mahita. Atong tahati dako ma hapor seao tai songon nahinati dako ni dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima natinuguhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia, adorang sohabuguhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang, natua tuban watoru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon, namanaik tu surgo, laho hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai namadok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Tauduti mamuji Tuhata marhite ede nomor 574 ayat sada dohot 2. Pujima debata huhut
tapasahat mapiliata. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 65 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan untuk kita. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada saat ini kita patut bersyukur sebab Tuhanlah yang telah menunjukkan karya dan penyertaannya, sehingga pada hari ini kita boleh merasakan betapa besarnya, dahsyatnya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kita. Itu semua terjadi adalah karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu adalah Allah yang memperhatikan, bahkan juga Allah yang peduli terhadap semua ciptaannya. Oleh karena itu melalui kitab Mazmur Daud ini kita diajak untuk melihat, menyelami
mensyukuri, bahkan merasakan betapa dalamnya penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang mau tetap setia, orang-orang yang mau tetap mengandalkan Tuhan dan meyakini akan pertolongan Tuhan. Melalui teks Mazmur ini kita diajak untuk 3 hal. Yang pertama, supaya kita mau berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Di sana pemazmur mengajak kita untuk terus mau bersuara, bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang mendengar doaku. Sama, itu berarti Engkau memperhatikan, Engkau peduli, bahkan Engkau menyatakan pertolonganmu melalui karya-karyamu dalam hidup kami. Melalui Mazmur ini Daud mengetahui bahwa dirinya sangat terbatas dan punya kekurangan, sehingga dia mau untuk menyelami apa sebenarnya kehendak Allah atas hidupnya. Yang kedua, Mazmur Daud ini mengajak kita untuk melihat di luar dunia kita ada begitu besar karya Tuhan. Karya Tuhan yang ajaib, penyertaan dan perlindungannya, kekuatan dan keperkasaannya melalui gunung-gunung, melalui pulau-pulau, bahkan melalui gelombang lautan. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita diajak untuk tetap mau bersungguh-sungguh memperhatikan bahwa apa yang kita miliki ini bukanlah karena kehebatan kita. Semuanya itu adalah karena kehendak Tuhan ingin terwujud terjadi melalui hidup kita untuk memuliakan namanya. Semua yang kita lihat, semua yang kita tahu sebenarnya tujuannya supaya kita mau datang bersyukur kepadanya. Itulah sebenarnya tujuan kenapa Tuhan memperlihatkan seluruh karyanya kepada kita. Kita patut bersyukur. Bersyukur, kita bisa bersyukur di dalam doa. Kita bisa bersyukur melalui tindakan kita. Kita bisa juga bersyukur melalui seluruh pengakuan-pengakuan kita akan kehendak dan kehadirannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemazmur mengajak kita untuk menghargai hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Sebab Engkaulah Tuhan yang mendengar doaku. Kenapa kita harus melihat pentingnya doa ini? Sebab jika kita tahu bahwa Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui komunikasi dengan Dia. Jadi tidak mungkin seseorang tahu bagaimana sebenarnya isi hati temannya jika dia tidak pernah mengadakan komunikasi. Ibaratkan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, untuk bisa mengenal hubungan dengan yang lain harus ada keterbukaan. Melalui ucapan, melalui tindakan, melalui perhatian. Sebagaimana jika kita hubungkan dengan pernyataan-pernyataan seperti Mazmur Daud ini yang juga dirasakan oleh para hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian baru. Itu sangat jelas dinyatakan seperti Paulus dalam Filipi. Dia mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Tuhan atas seluruh karya dan ciptaanmu bagiku. Filipi 1 ayat 3 berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan setiap aku mengingat kebaikanmu. Di dalam doa aku selalu bersuka cita. Itu adalah ekspresi dari Paulus dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 3. Walaupun Paulus dalam penjara, tetapi kondisi fisik yang terpenjara tidak membuat dia berhenti untuk bersyukur. Nah, itu juga yang kita lihat dalam Daud. Dalam pergumulannya, dalam perjalanan imannya, dia percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan nyatakan supaya kita selalu memuji, memuliakan dan bersyukur akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, Mazmur ini sebenarnya sedang mengajak semua orang percaya, saudara, saya, dan Bapak Ibu sekalian, untuk kita bersama-sama memberi perhatian bahwa dengan mengucap syukur itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sebenarnya itu tidak hanya satu arah, tetapi itu membuat kita juga semakin dimampukan oleh Tuhan untuk melihat betapa besar karya dan penyertaannya. Oleh karena itu, jika kita mengingat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, bersyukurlah selalu.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi mengucap syukur bukan hanya sekedar supaya orang lain dengar, tetapi itu merupakan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Begitu juga kita lihat di sini Daud. Dia mengucap syukur kepada Allah supaya nyata bahwa Allah benar-benar berotoritas atas hidupnya. Nah, ketika sudah ada pengakuan, ada ucapan syukur, bahkan juga ada keyakinan akan kuasanya, disitulah semakin terlihat mujizat-mujizat dan penyertaan Tuhan. Mungkin kita bisa melihat banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah hidup kita. Sebagaimana dalam teks ini dikatakan gelombang lautan sering juga menggoda manusia untuk semakin takut. Jika kita mengingat ada satu lagu Amazing Grace dan yang dituliskan oleh John Newton di situ, itu adalah sebuah tulisan lagu. Dia menyatakan betapa besar karya Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya melalui sebuah peristiwa kapal yang terombang-ambing hampir karam dan tenggelam. Tetapi dia melihat bukan persoalannya. Dia melihat bahwa Allah lah sumber pertolongan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita bisa melihat melalui ucapan syukur kita itu bahwa Allah lah menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita? Itulah yang diserukan oleh pemazmur bagi kita. Mari kita diajak untuk selalu bersyukur, berseru atas penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita diajak untuk menghargai pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita hitung diri kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, mungkin kita merasa siapalah saya ini. Tapi ingat Bapak Ibu, jika ada nilai yang ditaruhkan di sana, ibaratkan kalau kita tanya di bagian medis, harga satu mata, satu biji mata itu berapa? Harga organ tubuh, ya, seperti jantung, ginjal, dan yang lainnya. Itu sangat berharga. Dan kalau itu dihitung dalam hidup kita, wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kami melayani jemaat orang tua yang tiba-tiba kehilangan ingatan karena begitu merasa terbeban dan depresi dengan kehilangan setelah suaminya meninggal. Mungkin kita berpikir, kenapa begitu berat beban itu? Tentu ada perasaan yang belum rela. Nah, kita harus ingat bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Nah, jikapun kita diberi waktu, itu juga anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Daud menginginkan kita tidak menjadi pemilik atas hidup kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemilik atas hidup kita. Itulah panggilan yang diajak melalui kita di dalam Mazmur ini, supaya kita datang kepada Tuhan, memberi waktu kita untuk bersyukur, berdoa dan berterima kasih, bahkan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga nyatalah penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, doa yang diserukan oleh Daud di sini harus menjadi kebutuhan bagi kita. Harus menjadi sesuatu yang menjadi sumber ucapan syukur dan sumber kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, berjaga-jagalah di dalam doamu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Itu berarti doa itu menjadi sumber kekuatan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Daud. Dia merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia mengandalkan persekutuannya, doanya, bahkan permohonannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang baik, yang berkenan dengan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur ini? Yang pertama, harus ada dalam diri kita kerinduan untuk selalu memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat 2. Pujilah Tuhan dalam segala waktu hidupmu. Yang kedua, kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Mazmur 50 ayat 23. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lihatlah betapa jalan-jalan Tuhan itu lebih luar biasa, lebih hebat daripada rencana-rencana kita.
Yang ketiga, kita diajak untuk mau mengikuti rencananya. Berjalan di dalam jalan Tuhan itu. Itulah yang membuat Daud sebagai pahlawan iman berhasil melewati berbagai pergumulan dan kesulitan. Kita juga Bapak Ibu, pasti kita punya banyak kesulitan, pergumulan dalam hidup ini. Tapi ingat, Mazmur 67 ayat 3 berkata, melalui jalan-jalan Tuhan, maka kita dikenal sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu merupakan bagian dari kesaksian iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya ini adalah bersumber dari Tuhan. Kebesaran Tuhanlah yang membuat kita boleh terlahir di dunia ini. Dan kebesaran Tuhan jugalah yang menuntun kita boleh menjalani hidup ini. Mazmur 71 ayat 6. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu kita. Ketika kita diajak untuk mau berjalan bersama Tuhan, bahkan ketika kita diingatkan untuk kembali datang kepada Tuhan, ingat, segala jalan-jalan Tuhan itu mendatangkan berkat dan sukacita kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Sekalipun kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita bawa hidup kita, pergumulan kita, bahkan juga segala harapan dan doa kita. Sehingga dalam penyertaannya kita dimampukan untuk berjalan bersama Dia. Ibaratkan ada seorang bapa yang mengingatkan kepada anaknya untuk bersama-sama berjalan dengan dia. Lalu kedua anaknya, ada dua orang, ya, kita sebut si Amin dan si Yaya. Kita disuruh untuk mendukung pekerjaan bapaknya. Lalu mereka disuruh untuk mengambil kayu sepanjang 3 meter sebesar paha. Lalu keduanya berangkat dengan instruksi mengambil kayu, batang kayu sepanjang 3 meter. Lalu mereka pergi. Di tengah perjalanan mereka menemukan batang kayu yang sesuai dengan permintaan ayahnya. Lalu si Yamin potong kayu itu, lalu membawa sepanjang 3 meter. Setengah si Yaya juga memotong kayu sebesar 3 meter panjangnya, lalu membawa. Tapi di tengah perjalanan mereka kelelahan. Lalu si Yaya katakan, untuk lebih mempermudah, saya akan memotong sebanyak 3 potong, yaitu 1 meter 1 meter, untuk lebih mempercepat menjumpai ayahnya. Lalu si Yaya lebih dulu sampai. Namun si Yamin tetap membawa kayu sepanjang 3 meter. Lalu setelah bertemu dengan ayahnya, si Yaya mau mengatakan, "Papa, ini kayu yang Papa minta. 3 meter, saya potong 3. Jadi 1 meter 1 meter. Lalu papanya bilang, "Wah, kenapa? Ini kayu ada gunanya." Lalu ayahnya bilang, "Ini tidak bisa dipakai lagi, walaupun kamu sudah capek mengambilnya." Lalu si Yamin datang dengan kelelahan berkata, "Papa, ini kayu yang Papa minta, sepanjang 3 meter. Lalu papanya bilang, "Bagus." Lalu kayu yang 3 meter itu digunakan untuk menyeberangi jurang yang akan mereka lalui. Artinya Bapak Ibu, apa yang dilakukan si Yamin itu menjadi bukti bahwa ketaatannya kepada papanya mendatangkan pertolongan sehingga mereka bisa menyeberang. Tapi si Yaya dengan begitu tidak serius dan tidak peduli, akhirnya sia-sialah usaha dan kerja kerasnya itu dan tidak berguna. Ini merupakan gambaran atas ketaatan kita kepada Tuhan. Daud taat kepada Tuhan, dan sampai akhir hidupnya kita bisa baca dalam kitab Mazmur ini betapa Allah dimuliakan, ditinggikan melalui ketaatannya. Mari kita mau taat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, dan di sanalah terdapat kekuatan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Bapak Ibu diberkati, dan seluruh gereja kita juga boleh merasakan kesatuan, kesehatan untuk terus bersyukur, berdoa, dan berterima kasih atas berkat Tuhan. Sebab di sanalah kita menyaksikan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah memilih kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa,
Kami bersyukur Engkau telah menuntun kami untuk melalui banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk mengikut Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ketika kami tidak mengandalkan diri kami, maka kekuatan dan perlindungan penyertaan Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Sehingga kami bisa merasakan betapa besarnya kebaikan, kuasa, kasih, penyertaan-Mu melalui seluruh alam ciptaan yang Tuhan telah tunjukkan di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kami juga memberi diri, memberi hati untuk mau mengaku percaya bahwa kehidupan kami hanya bersumber dari Tuhan. Dan ketaatan kami akan berbuah sehingga dalam seluruh pergumulan ada sukacita yang kami rasakan. Dalam setiap ucapan syukur kami boleh memuliakan Tuhan, baik di dalam kondisi kami sehat maupun di dalam kondisi kami sedang kurang sehat. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di tengah-tengah hidup kami. Lawat, jamah, jika kami dalam kondisi kurang sehat, sembuhkan kami Tuhan. Oleh janji firman-Mu bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita bagi kami. Jika ada di antara kami sedang bergumul, yang sedang merindukan tempat kuliah, pekerjaan, bahkan keturunan, kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan memberikan seturut dengan iman percaya kami. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan atas seluruh kehidupan kami, berkat dan sukacita. Berkati gereja-Mu dan seluruh penginjilannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga bangsa dan negara kami, sehingga dalam suasana politik bangsa negara kami ini selalu terjaga kondusif, damai, dan aman. Berkati kami Tuhan yang telah mendengar firman-Mu, supaya kami boleh berbuah dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Taparadema rohata laho pasahaton piliata tudebata mared demahita sien bukuede nomor 525 ayat sada sah rodi ayat 2 sombama jahuba.
tatangyak koma peliata tu debata martang yang mahita. Ali di bata aman nami na di banua gijang, kodo haroroan ni saluhut si leo na denggan dok nasa uli basa na moliutus. Upasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jahalo may gawiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajawmu, say saut malo meniroham di banu tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midao. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutondi munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.